Bayangkan, seorang pendeta gagah, berjubah emas, membawa 3 kitab suci berlapis emas dan permata. Ia berdiri di depan ratusan orang, menatap tajam, menantang. Di belakangnya, lampu minyak menyala terang, tapi di sisi lain, seorang lelaki tua berjubah usang, bertopi sederhana, hanya duduk tenang. Ia tidak bicara, tidak mengangkat suara, hanya menunjuk ke langit. Dan ketika ia melakukannya, semua orang diam. Hati-hati mereka bergetar. Air mata mulai mengalir. Bahkan pendeta itu jatuh berlutut. Di sebuah kota kuno di ujung Jazirah Arab, di mana angin malam membawa aroma kayu cendana dan doa-doa yang tak terdengar, sebuah debat ilmiah diadakan. Bukan debat biasa. Ini debat antara kekuasaan dan keheningan. Antara ilmu yang pamer dan ilmu yang merenung. Pendeta dari Bizantium, seorang yang dihormati di 3 benua, datang dengan 3 kitab, Injil, Taurat, dan Zabur. Semua ditulis dengan tinta emas, sampulnya dihiasi permata. Ia ingin membuktikan bahwa ia adalah juru bicara Tuhan yang paling benar. Kalau kamu pernah merasa lelah dengan orang-orang yang berbicara banyak tapi tak pernah mendengar, kalau kamu pernah menangis diam-diam karena mencari kebenaran yang tak pernah diajarkan di mimbar, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena di channel ini, kita tidak bicara tentang ilmu yang pamer, kita bicara tentang ilmu yang membuat hati bergetar. Klik loncengnya. Biarkan setiap cerita ini jadi pelita di malam yang gelap. Langit malam itu bukan langit biasa. Ia seperti menahan napas. Bintang-bintang tidak berkedip. Angin tidak berbisik. Bahkan anjing-anjing di pinggir kota, yang biasa menggonggong pada setiap suara asing, diam. Seolah-olah alam semesta tahu, malam ini bukan tentang ilmu. Bukan tentang kekuasaan. Bukan tentang siapa yang paling banyak hafal ayat. Malammu ini adalah malam ketika Tuhan akan memilih siapa yang benar-benar mendengarnya. Dan di tengah keramaian itu, di antara para ulama berjubah sutra dan para raja yang memakai mahkota berlian, ada satu orang yang tidak mengenakan apapun selain keheningan. Abu Nawas. Seorang lelaki tua yang dulu pernah dihina karena berpakaian compang-camping. Yang dulu pernah ditertawakan karena mengatakan, Tuhan tidak butuh pujian, dia butuh kejujuran. Kini, ia duduk di sudut ruangan, di atas tikar yang sudah lusuh, dengan sepotong roti kering di tangannya. Tidak ada kitab, tidak ada pena, tidak ada gelas air. Hanya ia dan langit di atasnya. Pendeta itu datang dengan rombongan. 14 murid membawa kitab-kitab suci dalam kotak berlapis emas, dijaga oleh prajurit bersenjata. Ia sendiri mengenakan jubah yang dihiasi mutiara dari Laut Timur, dan kalung perak yang diukir dengan nama-nama Tuhan dalam 7 bahasa. Di tangannya, ia membawa 3 kitab, Injil, Taurat, Zabur, yang diklaim sebagai firman Tuhan yang paling murni, paling lengkap, paling suci. Ia berjalan pelan, seperti seorang raja yang baru saja menaklukkan kerajaan. Di belakangnya, para ulama dari Baghdad, Damaskus, dan Kairo berdiri tegak, menundukkan kepala. Tapi tidak satu pun dari mereka yang menatap Abu Nawas. Mereka menghindari pandangannya. Karena mereka tahu, Abu Nawas tidak butuh kitab untuk membuktikan kebenaran. Ia hanya butuh diam. Dan diamnya lebih berbahaya daripada 1000 argumen. Saya datang bukan untuk berdebat, kata pendeta itu, suaranya menggema seperti lonceng gereja yang dipukul di tengah malam. Saya datang untuk membuka mata kalian yang buta. Ia mengangkat kitab Injil. Ini adalah firman Tuhan yang turun kepada Isa Al-Masih, anak Tuhan, yang datang untuk menebus dosa umat manusia. Ratusan orang bersorak. Beberapa wanita menangis. Seorang anak kecil berteriak, Tuhan itu baik. Pendeta tersenyum. Ia mengangkat kitab kedua, Taurat. Ini adalah hukum yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tidak ada yang bisa menambahnya. Ini adalah kebenaran yang abadi. Orang-orang mengangguk. Para ulama menulis catatan. Ia mengangkat kitab ketiga, Zabur. Dan ini adalah puji-pujian Daud, yang mengalir dari hati yang paling murni. Setiap ayatnya adalah doa yang dijawab Tuhan. Lalu ia menatap langsung ke arah Abu Nawas. Dan kau, siapa kau, yang duduk di sana tanpa kitab? Kau yang pernah dihina karena mengatakan, Tuhan tidak butuh pujian, dia butuh kejujuran. Apakah kau juga ingin membantah kebenaran ini? Semua orang menatap Abu Nawas. Tunggu. Tunggu jawabannya. Tunggu kehancuran. Tunggu kekalahan. Tapi Abu Nawas tidak menjawab.
Ia hanya menatap langit. Seorang ibu tua di barisan depan, yang sudah kehilangan suaminya dalam perang, menangis pelan. Ia memegang kalung kayu yang dibuat oleh suaminya sebelum ia pergi. Di dalam kalung itu, ada sehelai rambut dari anaknya yang hilang di usia 5 tahun. Ia tidak percaya pada debat. Ia tidak percaya pada kitab. Ia hanya percaya pada doa yang ia bisikan setiap malam. Tuhan, jika Engkau ada, tolong bawa kembali dia. Aku tidak butuh mukjizat. Aku hanya butuh satu kali dia memelukku lagi. Ia tidak tahu siapa Abu Nawas. Tapi ketika ia melihat lelaki tua itu duduk sendirian, tanpa kekhawatiran, tanpa kebutuhan untuk dibenarkan, hatinya bergetar. Seperti ada suara kecil yang berkata, dia tahu. Ia menarik kerudungnya lebih erat dan menangis. Tidak karena takut, tapi karena ia merasa dia bukan satu-satunya yang lelah. Ada yang lain, yang juga lelah, dan yang tidak lagi mencari jawaban, yang hanya mencari kehadiran. Di luar ruangan, di sebuah jendela kecil yang terbuka, seorang anak yatim, berusia 7 tahun, mendengarkan semua ini dari kejauhan. Ia tinggal di atap rumah tetangga, tidur di bawah selimut kain bekas, makan sisa nasi yang dibuang. Ia tidak pernah belajar membaca. Tapi ia tahu, ketika orang-orang berbicara tentang Tuhan, mereka tidak pernah membicarakan dia. Tidak pernah membicarakan anak-anak seperti dirinya. Tidak pernah membicarakan orang yang lapar. Tidak pernah membicarakan orang yang menangis di malam hari tanpa siapapun yang mendengar. Ia ingin tahu, apakah Tuhan tahu bahwa ia menangis? Apakah Tuhan tahu bahwa ia berdoa setiap malam dengan bisikan, Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak punya kitab. Aku tidak punya jubah. Aku hanya punya hati ini. Apakah itu cukup? Ia menatap langit. Dan ia menangis. Tapi bukan karena sedih. Karena ia merasa, di antara semua orang yang berbicara, hanya satu orang yang tidak bicara, yang menatap langit, yang mungkin mendengarnya. Pendeta itu mencoba lagi. Ia mengangkat kitab Zabur, yang dianggap sebagai puisi jiwa para nabi, dan membacakan ayat-ayat Daud dengan suara yang seharusnya indah, tapi kini terdengar seperti jeritan yang tercekik. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia menatap Abu Nawas seolah-olah ia adalah satu-satunya yang bisa membantah kebenaran ini. Ini adalah janji Tuhan. Daud berkata, aku tidak akan kekurangan. Lalu apa yang kau katakan? Apakah kau ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak setia? Abu Nawas tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap langit. Lalu, perlahan, ia menarik sepotong roti kering dari saku jubahnya. Roti itu retak. Berkabut oleh debu, tidak berminyak, tidak berbumbu. Ia menggigitnya pelan-pelan, dan berkata, Daud menulis ini ketika ia punya domba, ketika ia punya rumah, ketika ia punya tahta, ketika ia masih punya harapan. Ia menatap pendeta. Tapi, berapa banyak dari kita yang menulis ayat ini dengan perut kosong? Berapa banyak ibu yang membaca ini sambil menangis, karena anaknya tidur tanpa makan? Berapa banyak anak yatim yang berbisik, Tuhan, aku tidak kekurangan, tapi aku sangat kesepian. Kau membaca Daud, tapi kau tidak pernah merasakan duka Daud. Kau membaca puji-pujian, tapi kau tidak pernah merasakan keheningan setelah tangis. Tuhan bukan hanya yang dijanjikan dalam kitab. Tuhan adalah yang hadir ketika janji itu tidak terwujud. Di sudut ruangan, seorang perempuan tua, yang selama 37 tahun menjadi pelayan di masjid, berdiri. Ia tidak pernah belajar membaca. Tapi ia tahu setiap suara doa yang terdengar di malam hari. Ia tahu siapa yang menangis di belakang tirai. Siapa yang berbisik, Tuhan, aku ingin mati. Siapa yang berdoa, Tuhan, tolong jangan biarkan aku sendiri. Ia tidak pernah menjadi ulama. Tidak pernah menulis buku. Tidak pernah naik mimbar. Tapi ia tahu, Tuhan lebih sering mendengar doa dari seorang pelayan yang menangis di kamar mandi, daripada seorang imam yang berpidato di depan ribuan orang. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan sebotol air di kaki Abu Nawas, dan berkata, "Ini, dari saya." Abu Nawas mengangguk.
dan meneteskan air mata. Karena ia tahu, ini adalah doa yang paling suci. Bukan karena kata-katanya, tapi karena keheningannya. Pendeta itu terguncang. Ia menatap botol air itu. Ia menatap tangan tua perempuan itu. Ia menatap Abu Nawas. Dan tiba-tiba, ia merasa seperti seorang penipu. Bukan karena ia berbohong, tapi karena ia percaya bahwa kebenaran bisa diukur dengan jumlah ayat yang dihafal. Dengan keindahan tulisan. Dengan kekuatan suara. Dengan kemewahan kitab. Ia membuka kitab Injil lagi. Ia membaca. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Suara itu dulu menggetarkan hati ribuan orang. Kini, ia terdengar seperti senjata. Abu Nawas menatapnya. Kalau Isa adalah jalan, kenapa kau membuat jalan itu jadi pagar? Pendeta terdiam. Pagar? Ya, kau mengatakan, hanya orang yang percaya pada Isa yang diselamatkan. Kau mengatakan, hanya orang yang membaca Injil dengan benar yang masuk surga. Kau mengatakan, hanya orang yang mengikuti ritualmu yang disebut beriman. Abu Nawas berdiri. Langit di luar jendela berkilauan oleh hujan yang mulai turun. Tapi, bagaimana dengan anak kecil yang tidak tahu siapa Isa? Bagaimana dengan ibu yang tidak bisa membaca? Bagaimana dengan orang yang berbuat baik, tapi tidak pernah mendengar namanya? Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan. Tidak membawa kitab, tidak membawa argumen, hanya tangan yang terbuka. Tuhan bukan milik yang bisa dihafal. Tuhan adalah milik yang bisa dirasakan. Ia menatap seorang anak kecil yang duduk di bangku depan. Anak yang baru saja kehilangan ayahnya dalam kebakaran. Anak itu tidak menangis. Ia hanya memegang sebuah mainan kayu yang patah. Abu Nawas berjongkok di hadapannya. Kau tahu, Tuhan tidak pernah meminta kau untuk percaya pada namanya. Ia hanya meminta kau untuk percaya bahwa kau tidak sendirian. Anak itu menatapnya. Lalu, ia menyerahkan mainan itu ke tangan Abu Nawas dan berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Ayahku bilang, Tuhan itu seperti angin." Abu Nawas menatap mainan itu. Lalu ia menutup mata dan menangis. Karena ia tahu, anak ini tidak butuh teologi. Ia butuh pelukan. Dan pelukan itu adalah doa yang paling murni. Di luar, hujan semakin deras. Tapi di dalam ruangan, semua diam. Bukan diam karena takut. Bukan diam karena kalah. Tapi diam karena hati mereka baru saja dihancurkan. Dan dihancurkan dengan cara yang paling lembut. Seorang ulama besar dari Baghdad, yang pernah menulis 37 buku tentang tafsir, berdiri. Matanya berkaca-kaca. Ia benar, bisiknya. Kita telah menjadikan Tuhan sebagai tahanan di dalam kitab-kitab kita. Kita mengekangnya dalam ayat-ayat. Kita menguncinya dalam hukum. Kita memenjarakannya dalam argumen. Ia menunduk. Kita lupa. Tuhan bukan yang ditulis. Tuhan adalah yang membuat kita menulis. Dan di sudut ruangan, seorang perempuan muda, yang baru saja kehilangan bayinya dalam persalinan, menangis terisak-isak. Ia tidak mengenakan jubah, tidak memegang kitab, hanya memeluk perutnya yang kosong. Dan ia berkata, dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Aku berdoa setiap hari. Aku baca Al-Quran setiap pagi. Aku puasa setiap Senin dan Kamis. Aku beri sedekah. Aku tidak pernah berdosa besar. Tapi, kenapa Tuhan tidak menjawab?" Tidak ada yang menjawab, karena semua orang tahu. Mereka tidak tahu jawabannya. Tapi Abu Nawas tahu. Ia berjalan perlahan ke arahnya. Tidak mengatakan apa-apa. Tidak memberi nasihat. Tidak membacakan ayat. Ia hanya duduk di sampingnya dan memeluknya. Seperti seorang ayah yang memeluk anaknya yang kehilangan ibunya. Dan perempuan itu meledak menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa selama ini ia menangis sendiri. Dan sekarang ada yang merasakan tangisnya. Dan di dalam keheningan itu, ia merasa Tuhan ada, bukan di kitab, tapi di pelukan ini. Pendeta itu berjalan ke pintu. Ia ingin pergi, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Ia menoleh.
Ia melihat Abu Nawas duduk di atas tikar, dengan sepotong roti kering di tangan, dan sebotol air di sampingnya. Ia melihat anak kecil yang tadi menyerahkan mainan kayu, sekarang tidur di pangkuan ibunya, dengan wajah yang tenang. Seperti ia baru saja menemukan sesuatu yang ia cari selama ini. Ia melihat ulama tua yang menangis, tapi tidak malu. Ia melihat perempuan yang kehilangan bayinya, yang sekarang menatap langit, dan tersenyum. Ia melihat seorang pengemis yang dulu selalu diusir dari masjid, sekarang duduk di depan pintu, dengan tangan terbuka, dan berkata, "Saya tidak punya kitab, tapi saya punya hati, dan saya tahu, Tuhan tidak butuh kitab, Ia butuh hati yang jujur." Pendeta itu menangis, bukan karena ia kalah, tapi karena ia sadar, ia tidak pernah menemukan Tuhan. Ia hanya menemukan dirinya sendiri, yang takut, yang butuh pengakuan, yang takut jika ia tidak punya jawaban. Ia tidak punya makna. Ia berjalan kembali ke tengah ruangan. Ia mengangkat kitab Injil. Lalu, ia meletakkannya di tanah. Ia mengangkat Taurat, meletakkannya di tanah. Ia mengangkat Zabur, meletakkannya di tanah. Dan ia berlutut, bukan di hadapan Abu Nawas, bukan di hadapan ulama, tapi di hadapan langit. Dan ia berbisik, "Tuhan, aku telah menggantikan MU dengan kitab. Aku telah menjadikan MU sebagai alat untuk menghakimi. Aku telah menjadikan MU sebagai simbol kekuasaan. Aku sudah lupa bagaimana merasakan MU." Ia menangis. Air matanya jatuh ke tanah. Dan di atasnya, 3 kitab suci itu, berlapis emas, berhias permata, menjadi basah oleh air mata seorang manusia. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang menyentuh kitab itu. Karena semua tahu, Tuhan tidak tinggal di sana. Tuhan tinggal di sini. Di dalam tangis ini. Di dalam diam ini. Di dalam kehancuran ini. Di luar, hujan semakin deras. Tapi di dalam ruangan, semua orang mulai bergerak. Bukan karena mereka ingin pergi, tapi karena mereka ingin menyentuh langit. Seorang ibu yang dulu mengajarkan anaknya untuk menghafal 100 ayat, kini duduk di lantai, memeluk anaknya, dan berkata, "Dari sekarang, kita tidak akan belajar kitab untuk dihafal. Kita akan belajar untuk mendengar, untuk merasakan, untuk menangis, tanpa alasan. Karena Tuhan, bukan di ayat. Tuhan, di dalam tangis itu." Seorang remaja laki-laki, yang dulu menulis puisi tentang neraka dan azab, kini menulis di atas tanah dengan jari-jarinya, "Tuhan, aku lelah. Aku tidak tahu apa yang harus kubaca. Aku hanya tahu, aku butuh MU." Seorang kakek yang selama 50 tahun menjadi imam, mengambil kunci masjid, dan meletakkannya di depan pintu. Ia berkata, "Dari sekarang, masjid ini tidak akan dibuka untuk sholat berjamaah. Ia akan dibuka untuk orang yang ingin menangis." Dan di sudut ruangan, seorang perempuan tua, yang dulu pernah mengatakan bahwa Abu Nawas adalah sesat, berjalan perlahan ke arahnya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berlutut, dan mencium tangan Abu Nawas. Seperti seorang murid mencium tangan gurunya. Tapi Abu Nawas tidak mengangkat tangan itu. Ia hanya menarik perempuan itu ke pelukannya, dan berkata, "Jangan mencium tangan saya. Cium langit. Karena Tuhan tidak ada di tangan siapapun. Tuhan ada di antara kita." Dan di luar, hujan yang deras itu berhenti sejenak, seolah-olah langit menahan napas. Dan di dalam keheningan itu, suara yang tidak terdengar, bukan dari mulut, bukan dari kitab, bukan dari mimbar, tapi dari hati, dari tangis, dari diam, dari kehancuran, dari kejujuran. Dan di dalam keheningan itu, semua orang tahu, Tuhan ada, dan Ia tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu. Kita berhenti berbicara, dan mulai mendengar. Pendeta itu tidak pernah kembali ke kota itu. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa mengatakan ia pergi ke padang pasir, mencari Tuhan di keheningan. Yang lain bilang ia masuk ke biara,
dan mengganti jubah emasnya dengan kain kasar. Ada yang bilang ia mati di sebuah desa terpencil, dipelukan seorang ibu tua yang tidak pernah membaca kitab, tapi tahu cara berdoa dengan air mata. Tapi yang pasti, ia tidak pernah lagi membawa kitab, tidak pernah lagi berdiri di mimbar, tidak pernah lagi menghakimi siapa yang benar atau salah. Ia hanya diam, dan diamnya menjadi legenda. Di setiap desa, di setiap kota, di setiap sudut Asia, orang-orang mulai bercerita tentang seorang pendeta yang jatuh berlutut, karena seorang lelaki tua hanya menunjuk langit. Dan di setiap malam, ketika angin berhembus pelan, dan lampu minyak mulai redup, ada seorang ibu yang berbisik pada anaknya. Kau tahu, nak, Tuhan tidak pernah menulis kitab. Ia menulis hati. Anak itu bertanya, bagaimana cara membacanya? Ibu itu menjawab, dengan menangis, dengan diam, dengan berani mengakui, aku tidak tahu, aku lelah, aku butuh MU. Dan di luar jendela, langit tetap tenang, bintang-bintang tidak berkedip, seolah-olah mereka juga sedang mendengar. Di sebuah desa kecil di pegunungan Sumatera, seorang nenek tua, yang tidak pernah sekolah, setiap malam duduk di depan rumahnya, menghadap langit. Ia tidak punya Al-Quran, tidak punya Injil, tidak punya kitab apapun. Tapi ia punya sebuah kalung, sebuah benang kasar, dengan sepotong kayu yang diukir oleh suaminya sebelum ia pergi ke hutan, dan tidak pernah kembali. Setiap malam, ia memegang kalung itu, menatap langit, dan berbisik, suamiku, aku masih menunggumu, tapi aku tahu, kau tidak pergi, kau hanya berubah jadi angin. Dan Tuhan, Dia yang mengirimkan angin itu. Ia tidak pernah mengatakan, Allah. Ia tidak pernah menyebut Tuhan dengan nama. Ia hanya menyebutnya. Dia yang mendengar. Anak-anak desa sering menertawakannya. Mereka bilang, nenek gila. Ia tidak tahu kitab. Ia tidak tahu doa. Tapi ketika seorang anak kecil jatuh sakit, dan tidak ada obat, dan tidak ada dokter yang datang, ibu-ibu desa datang ke rumah nenek itu. Mereka tidak membawa obat. Mereka tidak membawa kitab. Mereka hanya duduk diam di samping nenek dan menatap langit. Dan anak itu sembuh. Tidak ada yang tahu kenapa. Tapi mereka tahu. Itu bukan karena ramuan. Bukan karena doa yang dihafal, tapi karena keheningan. Karena nenek itu tidak meminta. Ia hanya berada. Dan di keheningan itu, Tuhan datang. Bukan sebagai mukjizat, tapi sebagai kehadiran. Di sebuah kota besar di India, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, yang tinggal di jalanan, tidak pernah makan cukup, tidak pernah punya tempat tidur, tapi punya satu kebiasaan. Setiap malam, sebelum tidur, ia menatap langit. Ia tidak tahu nama Tuhan. Ia tidak tahu siapa Muhammad. Ia tidak tahu siapa Isa. Tapi ia tahu, ketika ia menangis, angin berhenti sejenak. Ketika ia berbisik, aku lapar. Ada seseorang yang memberinya nasi. Ketika ia berkata, aku takut. Ada seekor anjing yang datang dan tidur di sampingnya. Ia tidak percaya pada agama, tapi ia percaya pada kebaikan yang datang tanpa alasan. Suatu malam, seorang guru dari sekolah agama datang ke kampungnya. Ia membawa kitab suci dan berdiri di tengah jalan, mengajak anak-anak jalanan untuk belajar. Ia berkata, Tuhan menghukum orang yang tidak percaya. Tuhan menyelamatkan yang membaca kitab. Anak itu menatapnya, lalu berkata, kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia tidak memberiku makan sejak 5 tahun lalu? Guru itu terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Anak itu melanjutkan, aku tidak punya kitab, tapi aku punya tangis. Dan setiap kali aku menangis, ada yang datang. Bukan karena aku baca ayat, tapi karena aku ada. Guru itu pergi, tapi esok harinya, ia kembali, tanpa kitab, tanpa jubah, hanya dengan sebungkus nasi. Dan ia duduk di tanah, di samping anak itu. Dan mereka menatap langit bersama. Tidak ada yang bicara. Tapi di malam itu,
Guru itu menangis. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia sadar. Ia telah mengajarkan Tuhan sebagai hukuman. Padahal, Tuhan adalah yang datang tanpa diminta, tanpa syarat, tanpa kitab. Di sebuah rumah sakit jiwa di Yogyakarta, seorang pasien, yang dulu seorang ulama terkenal, duduk di teras, mengenakan baju pasien, dan menatap langit. Ia tidak bicara, tidak pernah menyebut nama Tuhan, tidak pernah membaca ayat. Ia hanya duduk dan menangis. Seringkali, para perawat mendengarnya berbisik, "Aku salah, aku salah, aku salah." Tidak ada yang tahu apa yang salah. Tapi suatu malam, seorang perawat muda, yang baru saja kehilangan ibunya, duduk di sampingnya, tidak bicara, hanya memegang tangan pria itu, dan menatap langit bersama. Dan tiba-tiba, pria itu berbicara, bukan dengan suara keras, tapi dengan suara yang lembut, seperti daun yang jatuh dari pohon tua. "Aku pernah menulis 14 buku tentang azab neraka. Aku pernah menghukum seorang ibu karena berzina. Aku pernah mengatakan, orang yang tidak percaya pada kitabku akan masuk api. Tapi, ketika ibuku meninggal, ia tidak punya kitab di sampingnya. Ia hanya memegang gantungan kunci rumah kita. Dan di akhir nafasnya, ia berkata, aku sudah lama tidak berdoa, tapi aku tahu, dia masih ada. Aku tidak pernah tahu bahwa Tuhan bisa hadir tanpa kitab." Ia menangis. Perawat itu tidak berkata apa-apa, hanya memeluknya. Dan di luar, hujan turun, pelan, seperti air mata yang jatuh dari langit. Dan di malam itu, pasien itu tidur, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tanpa teriakan, tanpa kegelisahan, tanpa rasa bersalah. Ia tidur, seperti anak kecil yang akhirnya ditemukan ibunya. Di sebuah desa di Afghanistan, seorang gadis kecil, berusia 8 tahun, dibawa oleh ayahnya ke sebuah masjid. Ayahnya seorang pejuang. Ia membawa senjata. Ia membawa kitab. Ia membawa dendam. Ia berkata, "Kau harus belajar kitab. Kau harus menjadi perempuan yang kuat. Kau harus membenci musuh." Tapi setiap malam, ketika ayahnya pergi ke medan perang, gadis itu bersembunyi di atap rumah. Ia tidak membaca kitab. Ia tidak menghafal ayat. Ia hanya menatap langit dan berbisik, "Tuhan, aku tidak tahu siapa musuhku. Aku hanya tahu, aku takut. Aku hanya tahu, aku ingin ibuku kembali. Aku hanya tahu, aku ingin tidur tanpa mendengar ledakan." Suatu malam, seorang tentara datang ke desa itu. Ia membawa bom. Ia membawa senjata. Ia membawa kebencian. Ia akan meledakkan masjid, tempat yang dianggapnya sarang musuh. Tapi ketika ia naik ke atap, ia melihat gadis itu. Ia duduk di tepi atap, kaki telanjang, memegang sebuah bunga liar yang baru mekar. Ia menatap langit dan menangis. Tentara itu berdiri, tidak bergerak, tidak bicara. Ia melihat bunga itu. Ia melihat air mata itu. Ia melihat keheningan itu. Dan tiba-tiba, ia meletakkan senjatanya. Ia duduk di samping gadis itu. Dan berkata, dengan suara yang hampir tidak terdengar, Aku juga punya adik perempuan. Ia meninggal ketika bom jatuh di desanya. Aku membenci semua orang yang percaya pada kitab yang berbeda. Tapi, aku tidak membenci kau." Gadis itu menatapnya, lalu berkata, "Kenapa?" Tentara itu menjawab, "Karena kau tidak punya kitab. Kau hanya punya tangis." Dan di malam itu, tentara itu tidak meledakkan masjid. Ia membawa gadis itu pulang, dan ia mengatakan pada komandannya, "Aku tidak bisa membunuh orang yang menangis tanpa alasan." Dan di hari-hari berikutnya, ia menghancurkan senjatanya, dan mulai mengajarkan anak-anak di desa, jangan belajar kitab untuk membenci. Belajarlah untuk menangis, dan memahami tangis orang lain. Di sebuah desa terpencil di pelosok Papua,
Seorang ibu yang tidak pernah mendengar nama Muhammad, tidak pernah melihat Al-Quran, bahkan tidak pernah tahu apa itu Tuhan dalam bahasa Arab atau Inggris. Setiap malam duduk di depan api unggun, memegang sepotong kayu yang diukir oleh suaminya sebelum ia pergi ke hutan dan tidak pernah kembali. Suaminya dibunuh oleh orang-orang dari desa lain, karena mereka percaya bahwa dewa-dewa mereka lebih kuat. Ibu itu tidak pernah membalas dendam. Ia tidak pernah berdoa dengan kata-kata. Ia tidak pernah menyebut nama. Tapi setiap malam, ia menatap langit dan meletakkan sepotong pisang di tanah. Lalu ia berbisik, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh angin. Kau pergi, tapi aku masih di sini. Aku tidak tahu siapa yang menjaga kau sekarang. Tapi aku tahu, kau tidak pernah sendirian. Anak-anaknya menertawakannya. Mereka bilang, Ibu gila, kau tidak punya Tuhan, kau tidak punya kitab, kau hanya bicara pada angin. Tapi ketika seorang bayi lahir dengan cacat, dan tidak ada dokter yang datang, ibu itu tidak memanggil dukun. Dia tidak membakar ramuan. Dia tidak menyembah dewa. Ia hanya duduk di depan api, memegang bayinya, menatap langit, dan menangis. Tanpa kata-kata, tanpa permohonan, tanpa harapan, hanya kehadiran. Dan esok paginya, bayi itu bernapas. Bukan karena mujizat, bukan karena mantra, tapi karena ibu itu tidak berhenti mencintai. Dan cinta yang tulus adalah doa yang paling suci. Seorang pendeta dari luar pulau datang, membawa Alkitab berlapis emas, dan berkata, kau harus percaya pada Yesus, supaya anakmu diselamatkan. Ibu itu menatapnya, lalu berkata, aku tidak tahu siapa Yesus. Tapi aku tahu, ketika aku memeluk anakku, aku merasakan cinta yang tidak bisa kujelaskan. Itu adalah Tuhan. Pendeta itu terdiam. Ia menatap Alkitabnya. Lalu ia meletakkannya di tanah. Dan duduk di samping ibu itu. Dan menangis. Karena ia sadar. Ia telah mengajarkan Tuhan sebagai nama. Padahal, Tuhan adalah perasaan. Tuhan adalah pelukan. Tuhan adalah keberanian untuk tetap mencintai. Meskipun dunia telah menghancurkanmu. Di sebuah rumah tua di kota Kediri, seorang kakek berusia 89 tahun, dulu seorang imam besar, kini tinggal sendirian. Ia tidak punya anak. Istri dan putrinya meninggal dalam kebakaran. Ia tidak pernah menikah lagi. Ia tidak pernah bicara dengan siapapun. Ia hanya duduk di teras, menatap langit, dan membaca Al-Quran. Bukan untuk menghafal, bukan untuk mengajar, tapi untuk mendengar. Setiap ayat yang ia baca dengan suara pelan. Seperti ia sedang berbisik pada seseorang yang sedang tidur. Ia tidak pernah menyebut Allah. Ia hanya berkata, kau di sini. Lalu ia diam, menunggu, dan kadang ia menjawab sendiri, ya. Tidak dengan suara keras, tapi dengan air mata. Sekali, seorang pemuda datang, membawa buku tebal tentang tafsir. Ia berkata, kakek, aku ingin mengajarkanmu ayat-ayat yang kau tidak pahami. Kakek itu menatapnya, lalu berkata, aku sudah tahu semua ayat itu. Aku pernah mengajarkannya di masjid selama 40 tahun. Aku pernah menulis buku tentangnya. Aku pernah menghukum orang karena tidak menghafalnya. Tapi, ketika istriku meninggal, aku tidak bisa membaca satu ayat pun. Aku hanya bisa berdiri di depan kuburnya dan menangis. Dan di tengah tangisku, aku merasa ia ada. Bukan karena ayat, tapi karena cintaku yang tidak pernah mati. Pemuda itu menangis. Ia meletakkan bukunya di tanah dan duduk di samping kakek itu. Dan mereka tidak bicara selama 3 jam. Hanya menatap langit. Dan di keheningan itu, pemuda itu merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Damai. Bukan karena ia tahu banyak, tapi karena ia berhenti mencari tahu. Di sebuah stasiun kereta di Mumbai, seorang perempuan tua, yang tidak punya nama yang tercatat, tidak punya KTP, tidak punya keluarga, setiap hari duduk di sudut,
mengenakan sari yang sudah pudar, dan menatap langit. Ia tidak pernah meminta uang. Ia tidak pernah berdoa dengan suara keras. Ia hanya duduk, dan kadang ia menangis tanpa suara, tanpa alasan. Orang-orang melewatinya. Mereka bilang, "Gila, tidak punya rumah, tidak punya Tuhan." Tapi seorang anak kecil, berusia 6 tahun, yang setiap hari lewat di sana, mulai membawa makanan untuknya. Sebuah roti, sebuah apel, sebuah gelas air. Dan setiap kali ia memberi, perempuan itu tidak berkata, "Terima kasih." Ia hanya menatap langit, lalu menatap anak itu, dan tersenyum. Tidak dengan gigi, tapi dengan matanya. Seperti ia mengatakan, "Aku tahu, kau tidak memberi karena aku butuh. Kau memberi karena hatimu bergetar." Suatu malam, ketika hujan deras, anak itu datang dengan jaketnya sendiri. Ia meletakkannya di atas bahu perempuan itu, lalu berkata, "Nenek, aku tidak tahu siapa Tuhanmu. Tapi aku tahu, kau punya Tuhan." Perempuan itu menangis. Air matanya bercampur dengan hujan. Dan ia berbisik, "Aku tidak punya Tuhan. Aku hanya punya hati yang masih bisa merasakan." Keesokan harinya, anak itu tidak datang. Ia sakit, demam tinggi. Ibunya panik. Tidak ada uang untuk obat. Tidak ada yang mau membantu. Mereka bilang, "Ini hukuman Tuhan." Tapi malam itu, perempuan tua itu berjalan sejauh 5 kilometer, dengan kaki yang penuh luka, ke rumah anak itu. Ia tidak membawa obat. Ia tidak membawa doa. Ia hanya membawa sepotong kain yang ia tenun sendiri. Dan ia meletakkannya di dada anak itu. Lalu ia berbisik, "Kau tahu, ketika kau memberiku makan, kau tidak tahu bahwa kau juga menyembuhkan aku. Karena aku sudah lama tidak merasa aku berguna. Tapi kau membuatku merasa aku masih bisa mencintai." Dan di pagi hari, anak itu sembuh. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan. Tapi ibunya tahu, itu bukan karena obat. Itu karena cinta yang datang tanpa syarat. Dan di malam itu, perempuan tua itu kembali ke stasiun, dan menatap langit, dan berkata, "Tuhan, kau tidak perlu nama. Kau tidak perlu kitab. Kau hanya perlu seseorang yang berani mencintai. Dan kau memilihku." Di sebuah rumah tahanan di Jakarta, seorang narapidana, yang dulu seorang pengusaha kaya, yang menghancurkan ratusan keluarga dengan bisnisnya yang korup, duduk di selnya, dengan tangan yang terbelenggu. Ia tidak menangis. Ia tidak berdoa. Ia tidak membaca kitab. Ia hanya duduk, dan menatap lubang kecil di dinding, yang menunjukkan sedikit langit. Setiap malam, ia melihat bintang. Dan ia ingat, ia pernah berkata pada istrinya, "Aku tidak butuh Tuhan. Aku punya uang. Aku punya kuasa." Ia ingat ketika ia memecat karyawan yang sakit. Ia ingat ketika ia memaksa ibu-ibu untuk bekerja 16 jam sehari. Ia ingat ketika ia menertawakan seorang nenek yang menangis karena gajinya tidak dibayar. Ia ingat ketika istrinya meninggal. Ia tidak datang ke pemakaman. Ia bilang, "Aku sibuk." Tapi malam itu, ia melihat bintang, dan ia berbisik, "Aku salah. Aku salah. Aku salah." Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang peduli. Tapi di luar, di ujung koridor, seorang penjaga, yang dulu pernah menjadi karyawan korban perusahaannya, mendengar bisikan itu. Ia tidak menghukumnya. Ia tidak menertawakannya. Ia hanya duduk di luar sel, dan menatap langit bersama. Dan ia berkata, "Aku juga salah. Aku juga membenci. Aku juga menutup telinga. Aku juga memilih untuk diam." Dan di keheningan itu, dua manusia yang dulu saling membenci, berdiam bersama, tanpa kata, tanpa pengampunan yang diucapkan, hanya kehadiran. Dan di malam itu, narapidana itu menangis. Bukan karena takut dihukum, tapi karena ia sadar, Tuhan tidak menghukumnya.
Tuhan menunggunya. Menunggu ia berhenti berbohong. Menunggu ia berhenti menghindar. Menunggu ia berani berkata, "Aku salah." Esok paginya, narapidana itu menulis surat. Bukan untuk pengacara. Bukan untuk hakim. Tapi untuk ratusan keluarga yang ia hancurkan. Ia tidak meminta maaf. Ia hanya berkata, "Aku tidak tahu cara meminta maaf. Tapi aku tahu, aku tidak layak hidup jika aku tidak berhenti berbohong." Dan di hari-hari berikutnya, ia menulis catatan harian. Setiap malam, ia menulis satu hal yang ia sadari. Aku bukan Tuhan. Aku bukan yang paling kuat. Aku bukan yang paling benar. Aku hanya seorang manusia yang takut. Dan di keheningan itu, ia menemukan Tuhan. Bukan di hukuman, bukan di surga, tapi di dalam kejujuran, di dalam kehancuran, di dalam air mata yang tidak pernah ia biarkan keluar. Di sebuah desa di Nepal, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, yang lahir tanpa tangan, setiap hari duduk di depan rumahnya, menatap langit. Ia tidak bisa menulis, tidak bisa memegang kitab, tidak bisa membaca, tidak bisa berdoa seperti orang lain. Tapi ia punya satu kekuatan. Ia bisa berbicara dengan matanya. Dan setiap malam, ia berbisik pada langit, "Tuhan, Kau tahu aku tidak punya tangan, tapi aku punya hati. Dan hatiku masih bisa mencintai." Ia tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah menangis. Ia hanya ada. Dan ketika orang-orang datang untuk memberinya bantuan, ia tidak menerima uang. Ia tidak menerima pakaian. Ia hanya menerima pelukan. Seorang relawan datang dari Inggris, membawa robot tangan buatan. Ia berkata, "Ini bisa membantumu menulis. Kau bisa belajar. Kau bisa membaca kitab." Anak itu menatapnya, lalu berkata, "Kenapa kau pikir aku butuh tangan untuk mencintai Tuhan?" Relawan itu terdiam. Anak itu melanjutkan, "Aku tidak butuh tangan untuk menangis. Aku tidak butuh tangan untuk berdoa. Aku tidak butuh tangan untuk merasakan bahwa aku dicintai. Aku hanya butuh hati yang tidak takut." Relawan itu menangis. Ia meletakkan robot itu di tanah dan duduk di samping anak itu. Dan mereka menatap langit bersama. Dan di malam itu, relawan itu menulis di buku harian, "Aku datang untuk menyelamatkan seorang anak. Tapi ia menyelamatkan aku. Karena ia tahu, Tuhan tidak meminta kita untuk sempurna. Ia hanya meminta kita untuk jujur. Dan di antara semua orang yang kudengar, ia adalah yang paling sempurna." Keesokan harinya, relawan itu mengundurkan diri. Ia tidak kembali ke Inggris. Ia membangun sebuah rumah kecil di desa itu. Tanpa kitab, tanpa mimbar, tanpa pengajaran. Hanya tempat untuk menangis. Dan setiap malam, ia duduk bersama anak itu. Dan mereka menatap langit. Tidak ada yang bicara. Tapi di keheningan itu, langit menjawab. Bukan dengan suara, tapi dengan cahaya, dengan angin, dengan kehadiran. Di sebuah kota kecil di Timur Tengah, seorang ibu muda, berusia 21 tahun, duduk di atas atap rumahnya, memeluk bayinya yang baru lahir. Bayinya lahir dengan cacat, tidak bisa menangis, tidak bisa menggenggam, tidak bisa melihat. Dokter berkata, "Ia tidak akan hidup lama. Kami tidak bisa bantu." Suaminya pergi. Keluarganya menyarankan, biarlah ia pergi. Itu lebih baik. Tapi ibu itu tidak melepaskan. Setiap malam, ia duduk di atap, menggendong bayinya, dan menatap langit. Ia tidak membaca Al-Quran. Ia tidak menghafal ayat. Ia tidak pergi ke masjid. Ia hanya berbisik, "Kau tahu, kau tidak bisa melihat dunia ini. Tapi aku bisa melihatmu. Dan aku tahu, kau masih ada. Aku tidak tahu siapa yang menjagamu. Tapi aku tahu, kau tidak sendirian." Ia tidak pernah menyebut Allah. Ia tidak pernah menyebut Tuhan. Ia hanya menyebut kau. Dan setiap malam,
Ketika angin berhembus, ia merasakan sesuatu. Seperti jari-jari halus menyentuh pipinya. Seperti pelukan dari yang tak terlihat. Seorang tetangga yang dulu menghina dirinya datang suatu malam dengan sebotol susu. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya meletakkannya di samping ibu itu. Dan duduk diam. Menatap langit. Dan menangis. Karena ia tahu. Ia pernah mengatakan, anak itu adalah hukuman. Tapi sekarang, ia tahu, anak itu adalah cahaya. Cahaya yang tidak butuh mata. Cahaya yang tidak butuh suara. Cahaya yang hanya butuh hati yang tidak menyerah. Dan di pagi hari, bayi itu menarik napas. Lama, dalam, dan menangis. Bukan karena sakit, tapi karena ia merasa dicintai. Ibu itu menangis. Bukan karena bahagia, tapi karena ia sadar, Tuhan tidak menghukumnya dengan bayi yang cacat. Tuhan mengirimkannya untuk mengajarkannya cara mencintai tanpa syarat. Di sebuah desa di Bangladesh, seorang kakek, yang dulu seorang imam yang dihormati, kini tinggal di gubuk reot, dengan kaki yang lumpuh, dan mata yang sudah buta. Ia tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah meminta bantuan. Ia hanya duduk di depan pintu, memegang sebuah batu kecil. Batu itu adalah satu-satunya barang yang ia bawa. Ketika ia meninggalkan masjidnya, ia pernah menulis 12 buku tentang kebenaran. Ia pernah menghukum orang karena tidak cukup taat. Ia pernah mengatakan, orang yang tidak sholat 5 waktu adalah orang yang tidak punya iman. Tapi ketika istrinya meninggal, ia tidak sholat selama 3 bulan. Ia tidak membaca 1 ayat pun. Ia hanya duduk di samping kuburnya, memegang batu itu, dan menangis. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang peduli. Semua orang bilang, ia sudah kehilangan imannya. Tapi suatu malam, seorang anak kecil, yang tidak punya orang tua, datang ke gubuk itu. Ia tidak tahu siapa kakek itu. Ia hanya tahu, kakek itu duduk di sana, setiap malam, dan menangis. Anak itu membawa sepotong nasi, meletakkannya di samping kakek, dan duduk diam. Tidak bicara, tidak berdoa, hanya ada. Kakek itu bertanya, "Kau kenapa datang?" Anak itu menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, kau menangis seperti aku." Kakek itu menangis lagi, lalu berkata, "Aku dulu mengatakan, Tuhan hanya hadir di masjid. Aku dulu mengatakan, Tuhan hanya mendengar doa yang dihafal. Aku dulu mengatakan, Tuhan hanya mencintai yang sempurna. Tapi, kau datang kepadaku ketika aku tidak punya apa-apa. Kau tidak membawa kitab. Kau tidak membawa doa. Kau hanya membawa kehadiranmu. Dan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa Tuhan masih ada." Keesokan harinya, kakek itu memberikan batu itu kepada anak itu. Ini adalah kunci. Bukan kunci masjid. Bukan kunci surga. Ini kunci untuk hati yang masih bisa menangis. Anak itu tidak mengerti, tapi ia memegangnya erat. Dan setiap malam, ia duduk di atas atap rumahnya, memegang batu itu, dan menatap langit. Dan ia berbisik, "Terima kasih, kakek. Terima kasih, Tuhan." Tidak ada yang tahu bahwa batu itu sekarang menjadi altar terbesar di desa itu. Bukan karena ia indah, tapi karena ia membuat orang-orang berhenti berbicara dan mulai mendengar. Di sebuah rumah sakit jiwa di Iran, seorang perempuan yang dulu seorang profesor teologi, kini duduk di ruang terapi dengan rambut yang panjang dan mata yang kosong. Ia tidak bicara. Ia tidak merespons. Ia tidak menyebut nama Tuhan. Ia tidak menyebut nama Muhammad. Ia tidak menyebut nama Yesus. Ia tidak menyebut apapun. Ia hanya menatap langit melalui jendela. Dan setiap malam, ketika lampu redup, ia menangis. Tanpa suara, tanpa alasan. Para perawat mengatakan, ia sudah hilang. Ia tidak lagi punya iman. Tapi seorang perawat muda, yang juga pernah kehilangan ibunya,
mulai duduk di sampingnya setiap malam. Tidak bicara, tidak membaca doa, tidak membawa kitab, hanya menatap langit bersama. Dan suatu malam, perempuan itu berbisik, "Aku pernah percaya bahwa Tuhan adalah yang paling kuat. Aku pernah percaya bahwa Tuhan adalah yang paling tahu. Aku pernah percaya bahwa Tuhan adalah yang paling benar. Tapi, ketika ibuku meninggal, aku berteriak selama 3 hari. Aku berteriak, 'Kenapa? Kenapa kau biarkan ini terjadi? Kenapa kau tidak menyelamatkannya?' Dan Tuhan tidak menjawab. Dan aku berhenti percaya." Perawat itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya memegang tangan perempuan itu dan berkata, "Aku juga berteriak. Aku juga bertanya, 'Kenapa?' Dan Tuhan juga tidak menjawab. Tapi, aku tidak berhenti mencintai." Perempuan itu menatapnya. Lalu, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa dipahami. Bukan karena dijelaskan, tapi karena dihadiri. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, perempuan itu tidur tanpa mimpi buruk. Esok harinya, ia mulai bicara. Tidak tentang kitab, tidak tentang hukum, tidak tentang surga atau neraka. Ia bicara tentang ibunya, tentang aroma teh yang dibuatnya, tentang lagu yang dinyanyikannya saat tidur, tentang bagaimana ibunya selalu mengecup dahi sebelum pergi. Dan di setiap kata yang ia ucapkan, ia menangis. Tapi, ia tersenyum juga. Karena ia sadar, Tuhan tidak menjawab dengan suara. Ia menjawab dengan ingatan. Dengan cinta yang tidak pernah mati. Dengan kehadiran yang tidak pernah pergi. Dan di hari-hari berikutnya, ia mulai menulis. Bukan buku teologi, tapi puisi. Puisi tentang ibunya. Puisi tentang tangis. Puisi tentang keheningan. Dan di akhir puisinya, ia menulis, "Tuhan tidak menjawab, tapi ia tetap ada." Dan itu adalah jawaban yang lebih besar dari semua kitab. Di sebuah kamp pengungsi di Yaman, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, yang kehilangan kedua orang tuanya dalam serangan udara, tidak pernah menangis, tidak pernah berbicara, tidak pernah makan. Ia hanya duduk di atas reruntuhan rumahnya, memegang sebuah buku yang hampir hancur. Buku itu adalah satu-satunya yang ia selamatkan. Tapi bukan Al-Quran, bukan Injil, bukan kitab suci apapun. Itu adalah buku cerita anak-anak dari sebuah perpustakaan yang hancur, dengan gambar-gambar yang pudar, dengan cerita tentang seekor kucing yang hilang, lalu ditemukan oleh seorang nenek. Setiap malam, anak itu membaca buku itu, tidak dengan suara, tapi dengan matanya. Dan ia menangis, tanpa suara, tanpa alasan. Seorang relawan dari Turki datang, membawa kitab suci, dan berkata, "Kau harus belajar Al-Quran, kau harus percaya, kau harus berdoa." Anak itu menatapnya, lalu berkata, "Aku tidak percaya Tuhan." Relawan itu terkejut. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyelamatkan ibuku. Dia tidak menyelamatkan ayahku. Dia tidak menyelamatkan rumahku. Jadi, kenapa aku harus percaya? Relawan itu tidak bisa menjawab. Ia menunduk dan meletakkan kitab itu di tanah. Lalu ia duduk di samping anak itu dan membuka buku cerita itu. Ia membacakan. Kucing itu hilang. Tapi neneknya tidak pernah berhenti mencari. Ia mencari di bawah pohon. Ia mencari di balik batu. Ia mencari di tengah hujan. Dan suatu malam, kucing itu muncul, dengan bulu basah dan mata yang berkilau. Anak itu menatapnya, lalu berkata, "Kenapa neneknya tidak berhenti?" Relawan itu menjawab, "Karena ia mencintai." Anak itu diam. Lalu berkata, "Aku juga tidak berhenti mencari. Aku mencari ibuku dalam bau teh. Aku mencari ayahku dalam suara angin. Aku mencari rumahku dalam warna langit. Dan aku tahu
Aku tidak akan pernah menemukan mereka. Tapi, aku tidak berhenti mencari. Relawan itu menangis. Ia memeluk anak itu dan berkata, "Kau tidak butuh Tuhan untuk percaya. Kau hanya butuh cinta yang tidak pernah berhenti." Dan di malam itu, anak itu makan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu. Dan esok harinya, ia mulai menulis. Bukan ayat, bukan doa, tapi cerita. Cerita tentang ibunya, cerita tentang ayahnya, cerita tentang rumahnya. Dan di akhir ceritanya, ia menulis, "Aku tidak percaya Tuhan. Tapi aku percaya bahwa cinta tidak pernah mati. Dan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap hidup." Di sebuah desa di Kamboja, seorang nenek yang tidak pernah belajar membaca, tidak pernah mengenal nama Muhammad, tidak pernah melihat kitab suci, setiap malam duduk di depan rumahnya, menghadap langit, dan menyalakan satu lilin kecil. Ia tidak berdoa, ia tidak menyebut nama, ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya menyalakan lilin dan menatapnya. Anak-anak desa bertanya, "Nenek, kenapa kau menyalakan lilin? Untuk siapa?" Nenek itu tersenyum. "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa yang menerima cahayanya. Aku hanya tahu, kau tidak bisa menyalakan lilin kalau kau tidak percaya bahwa cahaya itu ada." Ia tidak percaya pada Tuhan dalam bentuk apapun, tapi ia percaya pada cahaya. Dan setiap malam, ketika angin berhembus, lilin itu goyah, tapi tidak padam. Seorang pendeta dari Eropa datang, membawa Alkitab, dan berkata, "Kau harus percaya pada Yesus. Kalau tidak, kau akan binasa." Nenek itu menatapnya, lalu berkata, "Aku tidak tahu siapa Yesus. Tapi aku tahu, ketika aku menyalakan lilin ini, aku merasa damai. Dan ketika aku tidur, aku tidak takut. Jadi, kenapa aku harus percaya pada orang yang kau sebut Tuhan, kalau aku sudah merasakan Tuhan di dalam cahaya ini?" Pendeta itu terdiam. Ia menatap lilin itu, dan ia meletakkan Alkitabnya di tanah. Lalu ia duduk di samping nenek itu, dan menyalakan satu lilin lagi. Dan mereka duduk diam, menatap 2 cahaya kecil yang bergetar di tengah malam. Dan di keheningan itu, pendeta itu menangis, karena ia sadar, ia telah mengajarkan Tuhan sebagai ancaman. Padahal, Tuhan adalah cahaya. Cahaya yang tidak perlu nama. Cahaya yang tidak perlu kitab. Cahaya yang tidak perlu pengakuan. Cahaya yang hanya perlu seseorang yang berani menyalakannya. Keesokan harinya, pendeta itu meninggalkan desa itu. Tidak membawa kitab, tidak membawa jubah, tidak membawa doktrin. Ia hanya membawa satu lilin. Dan ia menulis di buku harian, "Aku datang untuk menyelamatkan jiwa. Tapi aku yang diselamatkan. Karena aku baru tahu, Tuhan bukan yang diucapkan, Tuhan adalah yang dinyalakan." Dan di desa itu, setiap malam, semua anak-anak datang. Mereka tidak membawa kitab, mereka tidak membawa doa, mereka hanya membawa lilin, dan mereka menyalakannya bersama. Tidak untuk Tuhan, tidak untuk agama, tidak untuk pengakuan, tapi untuk cahaya, untuk kehadiran, untuk keheningan, untuk keberanian, untuk cinta. Dan di langit malam itu, bintang-bintang berkilauan, seolah-olah mereka juga menyalakan lilin. Dan di keheningan itu, Tuhan berbicara. Kita telah menyaksikan sebuah kebenaran yang tak tertulis dalam kitab, tapi tertulis dalam air mata, dalam diam, dalam pelukan yang tak terucap, dalam tangis yang tak pernah didengar siapapun. Abu Nawas tidak membawa kitab. Ia hanya menunjuk langit. Dan disitulah, di antara bintang-bintang yang tak pernah berbicara, Tuhan berbisik. Bukan dengan suara yang menggemparkan, tapi dengan keheningan yang menghancurkan ego kita. Kita telah melihat ibu yang menangis di atas atap, memeluk bayi yang tak bisa melihat, dan menemukan Tuhan dalam cinta yang tak butuh pengakuan. Kita telah mendengar narapidana yang berbisik, "Aku salah.
dan menemukan Tuhan di dalam kejujuran yang paling menyakitkan. Kita telah menyaksikan anak yatim yang tidak tahu nama Tuhan, tetapi tahu cara mencintai tanpa syarat. Kita telah menyaksikan nenek tua yang tidak bisa membaca, tetapi menyalakan lilin setiap malam, karena ia percaya cahaya itu ada, meskipun tak ada yang melihatnya. Tuhan bukan milik yang paling banyak hafal, bukan milik yang paling fasih berpidato, bukan milik yang paling berjubah emas atau menguasai tafsir ribuan halaman. Tuhan adalah milik yang paling lelah, yang sudah kehabisan kata-kata, yang sudah kehabisan jawaban, yang sudah kehabisan iman, tapi masih punya hati yang berani menangis. Dia tidak menuntut kau membaca kitab. Dia menuntut kau membuka hati. Dia tidak meminta kau menghafal ayat. Dia meminta kau menghafal rasa. Rasa sakit, rasa kehilangan, rasa takut, rasa sendiri. Dan di sanalah, ketika kau berani mengaku, "Aku lelah, Tuhan." Disitulah dia datang. Bukan dengan mukjizat, bukan dengan tanda ajaib, tapi dengan kehadiran. Dengan angin yang mengusap pipi, dengan cahaya lilin yang tak padam, dengan pelukan yang tak pernah kau minta, dengan diam yang tak pernah kau dengar, tapi kau rasakan. Jika kamu menangis sekarang, bukan karena cerita ini indah, tapi karena Tuhan sedang bicara. Di tengah kesunyianmu, di tengah kehancuranmu, di tengah rasa bahwa tidak ada yang peduli, Dia ada, dan Dia tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu kau berhenti berbicara dan mulai mendengar. Jika hatimu bergetar, jika air matamu jatuh tanpa alasan, jika ada sesuatu yang ingin kau bisikkan, tapi tak punya keberanian untuk mengucapkannya, ketahuilah, Dia sudah mendengar. Jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita tidak mencari yang paling benar, kita mencari yang paling jujur. Dan jika kamu menangis saat ini, itu bukan tanda lemah, itu tanda kau masih hidup, masih punya hati, masih punya cinta, masih punya iman, yang tak tertulis, tapi terasa. Semoga setiap tangismu menjadi doa. Semoga setiap diammu menjadi ibadah. Semoga setiap keheninganmu menjadi tempat Tuhan turun. Aku doakan, semoga engkau yang lelah dipeluk oleh keheningan. Semoga engkau yang hancur dipulihkan oleh cinta yang tak terucap. Semoga engkau yang sendirian tak pernah lagi merasa sendiri, karena Tuhan selalu ada di sana, di langit, di angin, di air mata, di dalam diammu. Selamat malam, sahabatku. Langit sedang menunggumu, dan Dia sudah menunggu lebih lama lagi. Amin. Dengan cinta yang tak pernah mati, dari hati yang jujur, untuk hati yang lelah.